Aku tuh sempat ada di fase yang betul-betul nggak dapat pertolongan, nggak dapat pendampingan. Bagaimana aku mau pulih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang di 107.7 FM Voice of Borneo Tarakan. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari BEM Universitas Borneo Tarakan, dari Biro Keperempuanan, yaitu Kak Reva. Halo Kak Reva. Halo. Kak Reva, boleh disapa nggak sih pemuda yang ada di luar sana? Halo teman-teman semua. Oke, Kak, gimana nih perjalanannya untuk menuju ke Secret UKM Radio? Aduh, lumayan sih. Lumayan ya. Sempat nyasar nggak sih Kak? Enggak sih kalau nyasar. Enggak ya? Enggak. Capek kan tapi? Aduh, iya capek sih. Tapi jangan bosan-bosan ya Kak, Iya. main ke Secret kita. Pasti. Kesibukan sehari-hari Kak Reva tuh apa aja sih? Kesibukan sehari-hari ya. Berhubung ini saya juga sebagai pekerja, jadi itu setiap harinya kadang ngurus skripsi, kerja, organisasi juga. Organisasi? Iya. Internal, eksternal? Internal aja. Oh, internal. Oke. Kira-kira apa tuh contohnya organisasi yang Kak Reva ikutin? Di internal itu BEM, saya adalah Menteri Departemen Keperempuanan, Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Kolektif, dan juga Dewan Etik di Pers UBT. Kan kita ini bincang santai. Boleh nggak sharing-sharing tentang pengalaman Kak Reva gitu? Pengalaman di mana nih? Keperempuanan. Oh ya, pengalaman keperempuanan ya. Ini panjang banget nih kalau Nggak dicerita. apa-apa, Nggak apa-apa ya. cerita aja. Sebenarnya kalau bahas keperempuanan ya, udah getol banget bahas itu dari SMA. Kalau aku, kenapa? SMA itu aku udah kenal sama yang namanya Puspa. Puspa itu di bawahnya Komnas Perempuan. Ya. Itu aku udah getol di sana. Cuman sempat nge-track diri, sempat narik diri karena beberapa alasan, karena sibuk yang lain-lainnya. Begitu aktif lagi di kuliah. Sebenarnya ada beberapa alasan ya kenapa aku getol banget bahas hal serupa di bangku perkuliahan. Karena mulai dari masa orientasi sampai juga ke proses pembelajaran, aku tuh sering banget dapatin hal-hal yang sebenarnya kayak ini nggak seharusnya diperlakukan gitu, khususnya pada kaum minoritas. Kenapa sih perempuan dikatakan kaum minoritas? Karena kita tuh belum dapat tempat aman ya. Aku tuh sering banget dapatin hal-hal yang kayak ini beneran nggak sih? Atau dia sadar nggak bicara kayak gini gitu. Dari awal udah aku coba mulai ngebilang kayak gini, ini nggak cocok, nggak boleh ngomong kayak gitu, tapi malah aku yang kayak dikatain alah berlebihan gitu. Hal-hal kayak gitu bercanda doang gitu. Kalau dibilang perjalanan keperempuanan ya, bukan sebagai gerakan perempuan, tapi sebagai aku yang sebagai perempuan, aku mahasiswa dan aku juga perempuan, itu panjang banget. Bahkan sampai ke titik aku tuh pernah ngalamin yang namanya dilecehkan secara fisik oleh Secara kolega fisik? organisasi. Ya, udah pernah. Dan di situ aku tuh coba mencari validasi gitu, kayak tolong bantu aku, karena kalau aku sendiri pun kita tetap butuh bantuan. Nah, itu kenapa kita harus bersinergi kalau dalam namanya ini menanggapi hal-hal isu yang berkaitan dengan pelecehan dan kekerasan seksual. Kita tuh butuh yang namanya pendamping. Itu aku tuh sempat ada di fase yang betul-betul nggak dapat pertolongan, nggak dapat pendampingan. Bagaimana aku mau pulih gitu. Dan endingnya aku survive sendiri sampai memang mungkin ya aku tuh sudah di jalan ini, dan inilah aku yang dimudahkan buat setidaknya adik-adikku ke depan nggak perlu ngerasain hal yang sama. Aku dipilih sebagai Menteri Departemen Keperempuanan. Di situ aku coba bicara, aku pengen buat yang namanya komunitas di bawah BEM. Kenapa namanya komunitas? Aku nggak pengen nolong itu atas dasar lembaga, tapi atas aku sebagai manusia. Iya. Dan ketua aku bilang silahkan, selagi itu hal yang nggak salah, selagi itu hal yang tidak menyalahkan siapapun, tidak merugikan siapapun, lakukan. Oke, aku buat gerakan perempuan. Deklarasi itu sekitaran bulan Maret mau ke April kita udah mulai. Dan awal itu benar-benar ngerintis dari awal, dari media, kita semua tuh nyediain dari awal. Aku sempat kelabakan itu waktu gencar-gencar, kan kita di bawah BEM juga ya, aku juga di bawah BEM. Ini tabrakan nih waktunya antara Gerpuan dan juga teman-teman yang lain.
Ya paling kendala yang berarti manajemen waktu sih kalau di aku. Manajemen waktu. Iya. Terus gimana manajemen waktunya dari Kak Reva? Ada tips nggak nih? Kalau tips ya aku lebih ke lihat yang prioritas nih yang mana. Misalnya di BEM ini ada kegiatan yang mungkin bukan nggak penting ya, cuman kurang penting buat aku dan bidangku, atau juga lebih bahasanya aku punya prioritas lain. Misalnya di waktunya bersamaan aku harus bimbingan skripsi, otomatis aku harus memprioritaskan bimbingan skripsiku gitu. Cuman aku tetap menjalankan walaupun agak tertunda. Gitu. Seru nggak Kak jadi memiliki jabatan di BEM Univ sendiri? Kira-kira. Dibilang seru ya 50-50 lah. Oke. Menurut Kak Reva, seorang perempuan tuh harus gimana sih biar, kan kita tahu tuh banyak apa sih, ada pelecehan gitu. Jadi kita harus gimana sih? Perempuan itu harus punya pendirian. Kenapa harus punya pendirian? Karena ketika perempuan itu nggak punya pendirian, dia bakal lost sama dirinya sendiri. Even kayak gini, suatu waktu ada orang yang bercandaan seksis ke kita. Bercandaan seksis itu asal mulanya ya, kita kadang nggak sadar kalau orang tuh sebenarnya ngelecehin kita dengan candaan-candaan seksis atau catcalling kayak gitu, kita tuh nggak sadar. Jadi aku kenapa bilang perempuan harus punya pendirian? Pendirian ini fungsinya biar kita terhindar dari hal-hal yang harusnya kita tahu ini pelecehan tapi kita biasa normalkan. Endingnya kita tahu oh ini pelecehan dan ini tidak boleh gitu. Kita harus punya pendirian. Itu sih sebenarnya jadi perempuan. Karena beberapa kali aku ketemu kasus yang sama. Mereka nih, bukan mereka ya, perempuan-perempuan pada umumnya ini jatuhnya kayak nggak apa-apa lah orang ngomong doang gitu. Mereka bahkan nggak bisa tegas ke diri sendiri. Mereka membiarkan diri mereka diobjektivitas oleh orang lain. Kak Reva kenapa mau menjabat di BEM Univ? Kira-kira faktor pendorongnya tuh apa sih? Kalau ditanya mau ya, maunya yang pertama kalau dari lubuk hati paling dalam nih, aku sudah ngincar nih departemen keperempuanan memang. Karena itu kok nggak salah baru muncul tahun lalu ya. Departemen keperempuanan baru muncul tahun lalu, dan aku itu sangat-sangat iri dengan kampus-kampus yang ada di luar. Irinya karena apa? Karena mereka tuh punya yang namanya itu tadi wadah mereka tuh kayak misalnya di UI itu punya tuh satgas khususnya juga, tapi mereka muncul sebelum adanya Permendikbudristek. Aku tuh pengen ada kayak gitu. Aku sempat diskusi sama teman-teman yang lingkupku ya, kayaknya keren deh kalau UBT punya juga, karena secara nggak langsung kasat mata juga kita nih ngelihat banyak sekali yang namanya relasi kuasa di kampus ini juga mulai menekan kita yang mahasiswa. Bahkan bukan cuma dari teman-teman mahasiswa, kita nggak tahu ya ke depannya, tapi jangan sampai ada dari tendik atau pendidik itu yang juga menekan mahasiswa atau sebaliknya gitu. Nah, karena aku pengen, kalau ditanya keinginannya apa dari BEM, ya itu aku jujur karena pengen adanya ini, pengen kita punya hotline sendiri buat itu. Terus sampai sekarang ini kira-kira apa aja program kerja dari Biro Keperempuanan? Kalau program kerja Departemen Keperempuanan itu kita sudah yang udah dijalanin ya. Kita udah coba buat relasi keluar. Yang pertama, kita itu punya jaringan skalanya nasional. Di situ kita coba sama-sama ngangkat isu nih. Misalnya isu-isu per daerah gitu. Isu-isu setiap kampus nih apa, misalnya kendala-kendalanya apa. Teman-teman dari Jawa belum tentu sama dari Kalimantan belum tentu sama di Sumatera, kayak gitu. Terus kami juga udah jalanin beberapa kali webinar, seminar juga, dialog, bukan seminar. Kami juga udah angkat-angkat isu, bermain di media juga sih. Itu proker-proker kami karena nggak ada proker pasti gitu kan. Jadi kami jalanin yang berbaunya media dan juga berkelanjutan gitu. Jadi yang kecil-kecil tapi terus jalan gitu. Berarti Biro Keperempuan punya media? Ada. Apa tuh namanya Kak? Namanya Gerpuan_UBT. Gerpuan tuh, teman-teman jangan lupa di follow ya Gerpuan. Ya. Kak, ini kan kita berada di negeri patriarki nih, dimana laki-laki itu dianggap lebih daripada perempuan. Menurut kakak itu gimana sih? Sebenarnya patriarki itu masih ada ya. Cuman aku orangnya nggak mau selalu mandang yang poin negatif. Jadi aku percaya perempuan-perempuan ini ada yang mampu survive. Evolusi gender itu nyata adanya gitu. Kenapa aku bicara kayak gitu? Aku duduk di sini sekarang dan kamu duduk di situ sekarang juga bentuk evolusi gender.
Kenapa? Sebelumnya perempuan gak ada yang berpendidikan. Jauh dari hari ini perempuan tuh gak ada yang berpendidikan. Kita sampai bisa membentuk gerakan perempuan. Kamu sebagai anak UKM radio, perempuan yang juga berani muncul di ruang publik, itu juga bentuk evolusi gender, itu nyata adanya. Jadi kalau ditanya pandanganku soal patriarki, itu jelas ada. Cuman mari kita sama-sama aja sih, kayak gimana menanamkan pemikiran-pemikiran yang oke, kalau kita tahu ada patriarki, kenapa kita nggak coba buat menghilangkan patriarki ini? Bukan berarti kita harus matriarki juga. Matriarki itu apa sih? Matriarki itu pemikiran yang jatuhnya ingin mendominasi laki-laki. Kenapa? Karena relasinya, kalau berbicara feminis ya, kita bukan berbicara menghapus patriarki kita jadi matriarki atau sebaliknya. Tapi aku lebih pengen relasi sejajar. Kita berdiri bersama, kita berdiri sejajar, bukankah itu lebih baik gitu? Ketimbang saling mendominasi satu lain. Misalnya kayak bilang, kok laki-laki, kok nggak boleh kayak gini, itu wadahnya kami. Atau sebaliknya, kau perempuan, kau nggak boleh kayak gini, kau nggak boleh kayak gini. Hanya saja, kenapa isu-isu patriarki itu lebih gampang naik? Karena budaya yang kita terima itu dari dulu, kalau si perempuan harus A, si perempuan harus B, si perempuan harus C. Banyak sekali peraturan yang mengatur perempuan itu sendiri, gitu sih. Jadi gimana nih Kak pandangan Kakak sebagai perempuan ngelihat perempuan di zaman sekarang itu? Karena kan ada nih perempuan yang ngerokok, terus masyarakat tuh nganggapnya kayak perempuan nakal kayak gitu. Gimana sih? Ya itu lagi-lagi stigma ya. Kalau berbicara ngerokok, perempuan ngerokok apa enggak, rokok tuh nggak punya identitas gender, siapapun berhak gitu. Selagi dia, bahasanya kayak gini, kita memilih segala sesuatu itu kan udah tahu resikonya ya. Pentingnya mengetahui manajemen risiko itu juga. Misalnya kayak gini, aku ngerokok, oke, konsekuensinya berarti aku punya penyakit paru-paru, atau bahasa lainnya aku bisa kena banyak sekali penyakit yang bakal menyerang kita ketika kita merokok. Dan ketika kita memilih itu, otomatis kita harus tahu nih, kedepannya aku bakal kayak gini. Karena kalau berbicara rokok atau lifestyle yang lain, kita sudah tahu resikonya, dan itu semua nggak ada identitas gender. Hanya saja kenapa perempuan itu lebih ditabuhkan, karena lagi-lagi perempuan itu sudah diatur. Kita punya yang namanya budaya yang ngatur itu semua. Kayak perempuan yang pulang malam itu perempuan binal, ya kan? Kayak saya kayak gini, makanya aku tuh sempat mikir, aku penggerak organisasi, aku pulang tuh agak malam banget, kadang jam 1, jam 2, itu paling awal. Belum lagi kalau misalnya aku ada lagi garap sesuatu ya, bahkan itu nggak pulang berhari-hari. Dan omongan-omongan kayak gitu tuh udah pernah aku rasa, kayak misalnya bilang kayak gini, kok nggak pulang, paling ngapa-ngapain ya di luar. Ya aku ngapa-ngapain, aku garap kegiatan gitu, aku garap skripsiku, aku urus kuliahku. Selagi apa yang aku lakukan itu nggak merugikan siapapun dan juga nggak berdampak buruk pada hidup orang lain, why not gitu. Terus bagaimana kakak melihat relasi perempuan sekarang? Apakah saling support atau saling menjatuhkan? Wah, ini yang agak berat nih. Relasi antar perempuan ya. Ya, antar perempuan. Ya, aku perempuan. Interpersonal antar perempuan ini agak berat sebenarnya. Kenapa? Aku berbicara sebagai sudut pandang orang yang bekerja ya. 70% pelaku perundungan di kantor itu perempuan. Balik lagi ke latar belakangku ya, aku kan anak manajemen. Aku nih ambil konsentrasi konsentrasi skripsi itu SDM. Aku sudah ngelakuin mini riset karena aku ambil judul juga berkaitan dengan kesetaraan. Jadi kenapa sih kinerja perempuan itu agak kurang dibanding laki-laki di kantor? Karena rupanya perempuan ini, hasil risetku ya, perempuan itu ngalamin yang namanya perundungan. Dan perundungan sebagian besar dilakukan oleh perempuan juga. Makanya kalau dibilang relasi interpersonal antar perempuan itu agak masih tumpang tindih. Bahkan aku yang berbicara soal perempuan aja sering dijustifikasi oleh perempuan lain berbicara kayak paling cari nama. Padahal ini bahasanya yang diperjuangkan haknya kita bersama, bukan hakku sendiri gitu. Even kalau aku mentingin diri sendiri, aku gak bakal berbicara di ruang publik. Lebih baik aku berbicara di ranah privatku. Aku gak bakal capek-capek ngurusin ini itu, enggak gitu. Tapi ini buat kita bersama. Lebih kayak gitu sih kalau relasi antar perempuan ya. Terus apa sih Kak yang sudah dilakukan Biro Keperempuanan di BEM Univ selama Kak Reva menjabat? Departemen keperempuanan itu lebih banyak main di media ya. Karena
kita di ranah lingkup kampus ini terhalang oleh PPKM. Cuman semoga ya ini berhubung di podcast juga, teman-teman juga bisa dengar. Kita lagi ngajuin audiensi ke atas itu berkaitan dengan pembentukan Satgas yang ada di Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Itu fungsinya untuk penanganan pencegahan kekerasan seksual di ranah lingkup kampus sih. Itu yang lagi kita usahakan, yang lagi gembor-gembornya. Kalau yang udah kita laksanain itu ya kayak webinar, kayak kemarin dialog terakhir yang kami buat itu soal selamat datang Permendikbudristek. Jadi di situ kita ngebahas dari berbagai macam sudut pandang. Itu aja sih paling yang masih dasar lah. Kayak kami main di media tuh informasi soal womanpreneur itu apa, terus tuh kayak pelecehan itu apa aja, klasifikasinya, biar orang nggak salah paham. Soalnya orang akhir-akhir ini kan sering bercandaan kayak dikit-dikit dilecehin, dikit-dikit bahasanya kekerasan, lebay apa segala macam. Karena itu memang di piramida masalah kekerasan ya itu ada. Ya cuman hal-hal basic kayak gitu sih. Cuman disemogain aja ya, semoga pembentukan Satgas ini dimudahkan juga sih. Satgas itu berarti dari Biro Perempuanan. Satgas ini dia ada 3 elemen di dalamnya. Yang pertama itu pendidik, yang kedua tenaga pendidik, yang ketiga adalah mahasiswa. Maka dari itu kita membutuhkan namanya Bapak Rektor yang terhormat untuk menaungi kita bersama untuk Satgas ini sendiri. Terus gimana masalah tongkrongan Kak Areva? Masih aktif nongkrong santai sama teman-teman atau gimana? Kan yang kita tahu sebagai orang yang sibuk gitu kan, yang aktif. Nongkrong ya. Aku tuh tipikal yang nongkrong buat refresh otak. Cuman beberapa bulan ini aku nongkrong bahkan bawa laptop, bawa binder. Jadi untuk beberapa minggu ini udah bener-bener nggak ada sih. Kayak cuman sekedar datang, aku ada perlu sama orang di situ karena memang biasa tempatku nongkrong itu kan jatuhnya deket ya. Jadi kayak cuman, bang aku mau pinjam ini, ada perlu ini, boleh pinjam nggak gitu. Sehabis itu aku pergi ngurusin yang lain, kembali cuman buat balikin. Buat yang betul-betul kongko-kongko nggak. Aku lebih di secret BEM-nya sih, karena kita lagi sama-sama mau garap sesuatu dan juga lagi ada mau garap LPJ ya, kalau nggak salah nih dekat-dekat musim LPJ-an kita mau sama-sama garap LPJ. Itu aja, nongkrong udah jarang banget. Terus kritikan yang paling membekas saat ini apa sih Kak? Kritikan itu yang paling membekas itu ya soal ini, aku pernah adain live IG. Live IG bareng teman-teman Puan Catra. Puan Catra itu bentukannya hampir sama Gerpan UBT, hanya saja namanya Puan Catra, dia tuh di Universitas Jember. Di situ tuh aku dapat kritik dari salah satu akun yang mungkin teman-teman di sini sudah tahu lah. Apapun aku nggak perlu sebut, nggak usah disebut. Jadi di situ dia bilang, emang urgensinya apa? Urgensinya apa? Kenapa Gerpuan ini cuman bahas isu soal pelecehan dan kekerasan seksual? Itu. Memangnya ada kajian resmi soal ini? Padahal kita tahu bahwasanya dunia kampus itu ada di urutan ketiga, di mana ruang publik yang tidak aman sama sekali terhadap perempuan. Jadi kampus itu ada di di urutan ketiga setelah jalan umum kalau nggak salah. Jadi di situ sempat kayak mikir juga kayak mereka nih sadar nggak sih soal urgensi ini? Bukan membekasnya, bukan marah ke mereka ya, lebih kayak wah ternyata pemahaman mereka soal ini agak kurang, dan itu PR juga buat kami. Mungkin kurang sosialisasi. Karena juga coba mainkan di media beberapa kali, coba mantik di IGBM kayak kita mau buka sesi Q&A, nggak ada respon yang berarti gitu ya, agak sedikit kalau kita cek ombak ya bahasanya, itu sedikit banget yang berarti. Jadi sempat mikir juga ya udahlah kita mainin di player yang ada di IG dan terus coba up itu setiap hari, dan alhamdulillah akhir-akhir ini agak naik. Cuman yang paling berkesan sih yang itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu aku buat video berkenaan Hari Kartini kemarin. Hari Kartini itu aku bahas soal womanpreneur dan ditanya ngapain gerakan perempuan berbicara soal entrepreneur, dia bilang kayak. Padahal di sini kita berbicara, lagi-lagi aku berbicara evolusi gender, bahwasanya perempuan sekarang tuh sudah mampu gitu sebagai roda penggerak ekonomi
nasional, dari skala UMKM ataupun ekonomi yang skala makro gitu, yang secara gedenya. Jadi sempat disayangkan banget gitu, kayak wah ternyata pemahaman mereka soal ini masih sangat minim gitu. Tanggapan kakak terhadap isu yang viral mengenai mahasiswa yang dilecehkan tuh kayak mana? Wah, isu yang viral itu ya, yang soal yang di Unsri bukan ya, yang Riau. Iya, Oh, yang di Riau. Undri. Itu tuh kayak apa ya? Sebenarnya ya berkaitan dengan isu di Unsri, kami gerakan perempuan ini sudah dapat isu yang bahkan lebih brengsek daripada itu bahasanya. Hanya saja karena Unsri ini pelakunya petinggi, ya petinggi kampus, jadi agak rame. Tanggapan saya soal itu sih lebih kayak ini loh bentuk nyata kalau kekerasan seksual dan pelecehan seksual itu ada di ruang lingkup universitas, itu ada. Dan kenapa masih banyak orang yang masa bodoh soal itu? Kenapa kita sama-sama nggak mau menyuarakan ini? Toh ini bahasanya buat kita bersama. Soalnya isu-isu kekerasan ini nggak mandang saya perempuan atau saya laki-laki. Kenapa ya isu kekerasan dan pelecehan itu cuman cenderung ke perempuan? Karena perempuan yang cenderung berbicara. Kalau hasil studi itu bahkan bilang ada 3 dari 10 laki-laki itu yang korban pelecehan, cuman mereka nggak berani speak up aja. Maka dari itu kalau berbicara soal yang tragedi di Unsri ini, wah parah sih. Karena yang harusnya kita anggap sebagai bapak malah jadi pelaku tuh kan brengsek banget ya. Kalau ada mahasiswi yang ada masalah di kampus, itu harus mengadu kemana kak? Nah, kalau harus mengadu ya, kita lagi usahakan itu tadi pembentukan satgas. Satgas itu berdampingan dengan hotline. Awalnya Gerepuan UBT itu pengen buat sendiri, cuman itu betul-betul berat gitu, karena kita harus mikir ketika kita cuman fokus pada eksistensi ya, kayak Gerepuan harus naik dengan bentuknya hotline, kita bentuk nih SOP apa segala macam, tapi kita nggak punya payung hukum. Kita nggak punya payung hukum buat ini semua, jadi bahasnya kita lari kosong. Misalnya ada kasus yang melapor ke kami Gerepuan, tapi kami cuma tahu oke, dia melapor, kami datangi mereka cerita ke kami apa segala macam, tapi tidak ada mekanisme selanjutnya. Makanya sampai sekarang kalau ditanya ingin melapor ke siapa, mungkin bisa ke kami, hanya saja untuk mendetailkan masalah kita sama-sama tunggu nih pembentukan satgasnya. Kenapa kita sama-sama tunggu? Biar sama-sama kita punya legalitasnya, kita punya yang namanya ketika kita berjalan gak jalan kosong gitu. Kita butuh payung hitam biar setidaknya sama-sama mendapatkan feedback, si korban mendapatkan yang namanya pemulihan, si pelaku yang namanya dapat hukuman. Bahasanya biar cerita kamu gak sia-sia, itu aja sih. Atau mau bahasanya pengaduan masih ada, Sedungan tuh menerima kok. Sedungan itu tempatnya di sebelah gedung Gadis. Kalau ada kasus-kasus serupa, soalnya aku pernah dapatin pelecehan dalam bentuk verbal. Aku di chat sama orang, aku simpan semua bukti chatnya, aku coba ngadu ke situ, dan endingnya kami dimediasi. Ditanya ini maunya gimana, aku cuma mau dia minta maaf secara tulus ke aku, nggak usah pakai embel-embel apapun. Maksudnya saya salah, saya minta maaf, nggak usah pakai ya karena aku sudah gini, nggak, lebih itu kalau aku kemarin kasusnya. Dan mungkin kalau teman-teman, tapi jangan sampai ada yang dapatin kasus serupa pelecehan baik verbal maupun fisik, lapor aja. Soalnya di Tarakan ada Komnas. Kalau dalam ruang lingkup kampus kita belum menyediakan, silakan lapor ke sana. Karena di sana juga banyak rekan-rekan mahasiswa. Gitu. Kakak kan dapat pelecehan berbentuk verbal. Kayak gimana sih contohnya, maksudnya? Diajak apa gitu mungkin? Aku waktu itu habis dari bengkel ya, salah satu bengkel di Tarakan. Aku titipin motor di situ, otomatis nomor di save. Di situ aku ada kegiatan di kampus juga yang sampai sore. Jadi aku coba, dia yang chat aku duluan itu orang. Oke, saya bilang oke mas, nah kayak gitu, titip aja motornya, taruh di luar. Oke mbak, dia kayak gitu, hati-hati di jalan dia. Setelah itu saya nggak balas sampai malam. Tiba-tiba malamnya dia chat kayak gini, mbak di mana VCS yuk. Iya mas, saya kayak gitu sempet kayak, maksudnya ya itu video call seks gitu. Maksudnya apa chat kayak gitu? Nggak apa-apa, mana tahu mbaknya mau. Mas tahu kan saya customer gitu, nggak berhak diperlakukan gitu kan, ini di luar jam kerja. Itu kan bahasanya kode etik pekerjaan juga dia langgar gitu. Menghubungi customer di luar jam kerja kan nggak sesuai sama SOP setauku. Ya kayak gitulah. Responnya Kak Reva waktu pertama kali dapat chat kayak gitu gimana sih?
Itu bukan kali pertama sih. Oh wow. Bukan kali Makanya aku pertama. bilang tadi kan kayak aku memang di jalan ini karena ada beberapa alasan gitu. Kenapa aku sampai ke titik di aku yang sekarang itu ngelewatin banyak banget yang namanya baik banyak sekali lah pelecehan, kekerasan juga udah rasa. Mentalnya Kak Reva? Wah, ya kalau ditanya mental ya goyang sih. Cuman yang namanya lagi-lagi ngapain lah badai aja pernah aku lalui gitu. Oke, keren mantap. Kodrat perempuan sebenarnya apa Kak? Kodrat perempuan. Kodrat perempuan. Sebenarnya perempuan ini bukan manusia nggak sih? Kayak ada pengecualian ya. Ya. Kayak misalnya laki-laki tuh bisa bebas ya dengan dirinya sendiri tanpa ada embel-embel kodrat. Tapi kenapa perempuan tuh harus distigmakan? Kenapa harus dikurung yang dengan namanya kodrat? Itu yang sempat jadi pemikiranku. Jujur ya, aku di zaman SMA itu sempat mikir hal yang sama. Kalau aku perempuan, berarti aku harus bisa masak. Aku harus bisa nyuci, aku harus bisa bebersih rumah. Padahal itu namanya ilmu basic. Itu ilmu hidup. Kita semua harus bisa. Suatu waktu kita lepas nih dari entah dunia perkuliahan atau kita memang nanti kedepannya masih lama untuk menikah, kita jalan hidup masing-masing sendiri-sendiri. Hal-hal yang kayak gitu kan kita harus bisa. Itu namanya ilmu hidup. Gimana yang namanya kodrat ini harus distigmakan ke perempuan, padahal itu namanya ilmu hidup. Kalau kodrat perempuan ya gak ada sih sebenarnya. Perempuan itu cuman punya 4M: menstruasi, menyusui, mengandung, apa lupa aku sih. Aduh, nggak itu. Jadi kayak sempat mikir kalau berbicara kodrat sebenarnya enggak. Bahkan aku ngerasa lebih terlahir jadi perempuan ini aku tuh sempat mikir paradoks ya, kayak aku nih terlahir sebagai perempuan fungsinya buat apa sih? Aku terlahir sebagai perempuan ini tujuannya buat apa? Apa tujuan Tuhan buat lahirin aku sebagai perempuan? Tapi ketika aku bertanya kayak gitu terus, ngerusak pemikiranku, ngerusak kewarasanku. Dan endingnya aku coba mikir, oh setelah apa yang kulalui, karena apa yang kulalui juga gak gampang kan, dengan berbagai macam bentuk yang tidak seharusnya aku terima. Jadi aku berpikir, oh ternyata aku terlahir untuk bermanfaat buat teman-temanku yang lain. Mungkin ada beberapa orang yang gak suka, tapi aku harus terus bersyukur bahwasanya aku punya orang yang support. Mungkin teman-teman dari UKM Radio juga salah satu bentuk yang support dengan munculnya Gerpuan UBT, karena endingnya memanggil kami ini. Teman-teman tahu juga kalau ada Gerpuan, ya aku mikir kayak ternyata hal kecil yang kayak gini yang harus kusadari. Kalau jadi perempuan tuh gak melulu soal kesialan gitu. Karena kalau berbicara soal perempuan kan banyak sekali ya, apalagi buku-buku yang lagi baru-baru booming nih, buku entah ada yang baca apa enggak, yang cantik itu Luka, karyanya Kak Eka Kurniawan, sama Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Itu kan ngerubah stigma kita soal memandang perempuan. Tapi aku coba tarik benang merahnya, kalau oh ternyata aku bukan perempuan yang kayak mereka. Aku toh buktinya bisa survive, gak sesial mereka. Tapi dengan buku itu adanya, aku bisa belajar gitu, bahwa aku harus beruntung, aku harus banyak-banyak bersyukur dengan aku yang sekarang, dengan aku yang punya kapabilitas buat berbicara di ranah publik. Karena berbicara soal kodrat, manusia ini kan punya masing-masing ya. Misalnya aku berani public speaking, tapi aku bener-bener gak punya bakat di bidang seni, dan itu kan ada orang lain yang ngimbangi. Dan ketika berbicara kodrat, kurasa kodrat kita sebagai perempuan itu ya tetap menjadi manusia sebenarnya, menjadi manusia yang memanusiakan manusia ya. Karena banyak banget sih manusia tapi gak bisa memanusiakan manusia lain tuh banyak. Pilih apa sih, good looking atau good reckoning? Good reckoning sih. Good reckoning, oke. Kayak sneaker atau heels? Sneakers sih. Oke. Laki atau perempuan? Perempuan. Oh, mantap. Pacar atau organisasi? Organisasi. BEM UBT atau Gerpuan? BEM UBT. BEM UBT. Iya. Oke, mungkin itu tadi bincang santai kita bersama Kak Reva dari BEM UBT. Saya Fitriani dan teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih.